pernah nggak sih kerja kelompok, terus ada satu temen yang dari hari pertama udah ngirim link Google Sheet lengkap banget, isinya timeline, to-do list super detail gitu? Sering ya nemu yang kayak gitu? Nah, sementara itu, ada teman satunya lagi masih asik ngajak ngopi, ngomongin visi misi, sama jiwa proyeknya. Santai banget. Betul. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, kemungkinan besar kamu baru aja menyaksikan kayaknya benturan kosmik antara dua energi, si perencana sama si pemimpi. Wah, istilahnya benturan kosmik ya? Menarik. Ya, kali ini kita coba kupas tuntas deh dinamika seru ini. Kita coba baca gimana jadinya kalau dua tipe energi ini yang sering dikaitin sama gaya kerja Capricorn, si arsitek, sama Sagittarius, si petualang, disatuin dalam satu proyek penting. Oke, kita lihat polanya ya dari analisis gaya kerja berbasis zodiak kita. Ibaratnya energi bumi ketemu api nih. Persis, energi yang membumi ketemu yang membara. Seru pasti. Kita mulai dari si arsitek dulu deh, Capricorn. Mereka kan elemen tanah ya, jadi nggak heran kalau motonya itu kayak yang penting rencananya jelas, hasilnya nyata gitu kan. Bener banget. Fokusnya ya ke struktur, targetnya apa, gimana biar efisien. Kalau di tim, mereka ini sering jadi andalan. Jadi manajer proyek oke, jadi eksekutor yang bisa dipegang omongannya gitu. Kayak kakak kelas yang catatannya paling rapi lah pokoknya. Nah itu dia. Kekuatan utama Capricorn tuh di disiplinnya. Tapi bukan cuma tepat waktu aja loh. Mereka tuh mikirin banget prosesnya biar minim drama. Kayak udah di stress test duluan sama dia. Oh, jadi udah dipikirin risikonya gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Mereka bisa diandalkan, teliti banget, dan jago bikin rencana plus timeline yang realistis. Masuk akal. Begitu dapat brief proyek, mereka dengerin baik-baik, langsung mikir langkah 1, 2, 3. Konkret. Langsung kebayang step-stepnya ya? Iya. Bisa jadi langsung buka spreadsheet atau aplikasi project management, terus tugasnya dipecah kecil-kecil, lengkap sama deadline. Rapi pokoknya. Praktis banget sih emang kedengerannya. Tapi sisi lainnya nih, ini kadang bikin mereka jadi kelihatan kaku nggak sih? Nah, itu dia tantangannya. Kurang suka improvisasi, atau kalau ada perubahan mendadak gitu di tengah jalan, bisa-bisa teman setim yang lebih santai atau yang idenya suka loncat-loncat dianggap nggak niat. Atau nggak serius, malas. Sering tuh. Iya kan? Kadang malah jatuhnya jadi kayak micromanaging. Soalnya buat mereka, rencana itu ya kayak blueprint harus diikuti biar hasilnya oke. Betul. Mereka butuh kepastian. Fondasinya harus kuat. Nah, ini beda banget sama si petualang, Sagittarius. Ini elemen api. Energinya lebih meluas gitu. Gimana tuh maksudnya meluas? Ya, motonya aja udah beda. Lebih ke yang penting idenya keren dan prosesnya seru. Fokusnya di visi besar, ide-ide baru, sama kebebasan buat eksplorasi. Oke. Kalau di tim, mereka ini biasanya jadi sumber inspirasi ya, yang jago brainstorming konsep-konsep yang kadang, gila tapi brilian gitu. Persis. Kekuatan Sagittarius itu di optimismenya. Kadang nggak masuk akal, tapi nular banget semangatnya. Bikin positif ya suasana tim. Iya, ide kreatifnya juga suka out of the box, karena mereka nyambungin hal-hal yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain. Antusiasmenya itu loh, bikin semangat. Mereka juga lebih berani ambil resiko ya kayaknya, dan sering lihat potensi di tempat yang nggak diduga. Tepat, jadi pas dapat brief, reaksinya bisa jadi langsung lompat ke bayangan hasil akhir yang spektakuler. Ngajak diskusi konsep, filosofi proyeknya apa, cari inspirasi sana-sini. Wah, seru sih kalau buat awal-awal proyek ya. Banget. Soal teknis, detail, atau deadline ketat, itu urusan nantilah. Yang krusial buat mereka itu jiwa atau vibe proyeknya ketemu dulu. Ini bagus buat inovasi, tapi ya, ada tapinya. Nah, ini dia tapinya. Apa nih biasanya? Mereka bisa cepat bosan sama tugas rutin atau administrasi. Yang gitu-gitu deh. Oke. Jadi kelihatan kurang terorganisir gitu ya kadang. Progresnya agak susah dipantau dong. Bisa jadi. Dan mereka tuh benci banget dikekang aturan atau timeline yang ketat. Pengennya bebas. Nah, ini nih yang bisa clash sama Capricorn tadi ya. Banget. Malah, ada kemungkinan mereka menghilang pas lagi fase kerjaan detail yang menurut mereka ngebosenin. Terus tiba-tiba muncul lagi, bawa ide baru yang cemerlang sih, tapi bisa jadi mengubah semua rencana awal yang udah disusun rapi sama si Capricorn.
Hahaha, kebayang sih dramanya. Yang satu udah ngerjain detail A, B, C, yang satu datang bilang, gimana kalau kita ganti konsep jadi Z? Nah, drama banget kan kedengerannya? Tapi ini sering terjadi loh. Jadi, kita punya si super terstruktur yang andal tapi bisa kaku versus si super kreatif yang visioner. Tapi kadang susah dipegang komitmen detailnya. Melihat dua sisi ini, terus siapa dong yang bener? Si kaku yang gila aturan itu atau si kreatif yang nggak mau diatur? Gimana tuh? Gini deh. Sebenarnya ini tuh bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Oh gitu. Iya. Kalau kita lihat dari kacamata, katakanlah kakak kelas yang udah sering lihat dinamika tim ya. Ini lebih ke pertemuan alami aja. Dua energi yang beda kutub, tapi sama-sama kuat. Energi apa aja tuh? Energi membangun milik Capricorn. Yang butuh fondasi kokoh, struktur jelas, kayak elemen tanah kan, butuh pijakan yang kuat. Nah, ini ketemu sama energi menjelajah milik Sagittarius. Si petualang tadi ya? Iya, si petualang. Yang butuh langit tak terbatas buat terbang bebas, ngejar inspirasi. Kayak elemen api yang nggak mau dipadamin gitu. Dua-duanya punya peran penting. Oke. Jadi intinya Capricorn itu fokus banget ke bagaimana caranya mencapai tujuan. Prosesnya, strukturnya, langkah-langkah detailnya gimana. Gitu ya? Tepat. Fokusnya di how. Sementara Sagittarius, mereka lebih fokus ke apa visi besarnya dan mengapa kita harus ke sana. Idenya, tujuannya, inspirasi di baliknya. Fokus di what and why. Persis. Perbedaan mendasarnya di situ. Yang satu, si Capricorn, memastikan perjalanannya aman, terukur, dan sampai tujuan dengan selamat. Yang penting sampai. Nah, yang satu lagi, si Sagittarius, memastikan tujuannya itu keren, layak diperjuangkan, dan bikin semua orang semangat buat ngejalaninnya. Keduanya penting banget kan? Penting banget sih, dua-duanya saling melengkapi harusnya ya. Coba deh, sekarang kamu yang dengerin, refleksi sejenak. Pernah nggak kamu lihat dinamika kayak gini di tim kerja atau kelompokmu? Atau jangan-jangan kamu sendiri nih, ngerasa punya campuran kedua energi ini pas lagi ngerjain sesuatu. Coba rasain deh. Kira-kira energi mana nih yang lebih sering nongol dalam diri kamu? Si perencana atau si pemimpi? Atau 50-50? Nah, dan sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat kamu bawa pulang, buat direnungin gitu. Apa tuh? Kalau dua energi ini, si perencana detail yang mastiin semua aman terkendali, sama si pemimpi visioner yang mastiin tujuannya keren banget, bisa saling support. Bukan malah tabrakan terus-terusan? Iya, bukan tabrakan. Kebayang nggak sih seberapa powerful dan keren hasil akhirnya nanti? Wah, pasti keren banget sih. Nah, pertanyaannya, gimana ya cara mengawinkan dua gaya kerja yang kayak langit dan bumi ini biar jadi superpower team, bukan malah jadi sumber drama kantor yang nggak habis-habis? Menarik banget buat dipikirin. Gimana ya caranya ya?